Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth. Dia adalah seorang artis veteran yang masih membawakan program senam di salah satu stasiun televisi. Keong. Setelah syuting hari itu selesai, terlihat Elizabeth bergegas menuju toilet, namun saat itu toilet perempuan sedang dalam perbaikan. Ellie yang sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk modal, bergegas masuk WC buat pria. Secara tidak sengaja Elizabeth mendengar percakapan bosnya yang bernama Aceng. Dia ingin menggantikan Elizabeth di acara yang dia bawakan dengan artis baru dan tentu saja muda dan cantik. Sementara itu bos Aceng tidak tahu tuh si Ellie mendengarkan percakapannya di telepon. Setelah bos Aceng sudah pergi barulah si Ellie ini keluar, terlihat dari raut wajahnya yang kelihatan kecewa dan sedih. Dia terus memandangi dirinya di cermin, sebenarnya si Ellie ini sudah menyadari bahwa dirinya suatu saat akan digantikan artis muda, untuk acara yang dia bawakan sekarang. Diceritakan bos Aceng ini mengundang Ellie di sebuah restoran. Nah, bertemulah mereka berdua ini, sambil nyatu. Bos Aceng menceritakan keinginannya untuk merekrut artis baru, di sini Ellie yang sudah mengetahui apa tujuan bos Aceng mengajaknya untuk bertemu. Keong, hanya mendengarkan bosnya itu ngoceh sambil nyatu. Keong, singkat cerita, Elizabeth yang waktu diceritakan pulang ke apartemennya, mobilnya melaju di jalan arah pulang dengan kecepatan tinggi, pikirannya terfokus pada apa yang dikatakan bosnya tadi, hingga tidak menyadari lampu merah di persimpangan menyala. Akibatnya tabrakan tidak bisa dihindari. Tabrakannya lumayan keras sampai mobilnya terguling dan rusak parah. Singkat cerita Ellie sudah berada di rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan untungnya kejadian tersebut tidak menimbulkan luka yang serius. Salah satu dokter memeriksa tulang punggungnya dan berkata sepertinya kamu cocok untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terlihat dokter itu memasukkan sebuah flash disk ke dalam saku jasnya Elizabeth. Setelah semua pemeriksaan selesai, diceritakan Elizabeth kembali menuju rumahnya dengan berjalan kaki. Untungnya posisi apartemen dan rumah sakit tidak begitu jauh. Dia memutuskan untuk berjalan kaki sambil meregangkan otot-ototnya yang mulai agak kaku. Ellie merogoh saku jasnya dan menemukan benda seperti flash disk dan sebuah catatan kecil yang dimasukkan dokter waktu di rumah sakit. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapanya. Ellie melihat ke arah suara itu. Lizzie Sparkle? Oh my god, I can't believe it! Ternyata dia adalah Ben teman semasa kuliahnya dulu. Sebenarnya Ellie sama sekali tidak mengingat mempunyai teman bernama Ben, tapi Ellie berpura-pura ingat dia pikir mungkin satu saat membutuhkannya, untuk diajak kencan, atau menjadikannya tumbal proyek. Pembicaraan mereka terlihat kaku, mungkin Ben tidak menyangka, akan bertemu dengan teman kuliahnya dulu yang menjadi artis, mungkin juga ada perasaan suka, hahaha saya juga tidak tahu. Dengan terburu-buru memberikan secarik kertas berisikan nomor telepon, entah karena dia menyukai Elizabeth atau gugup, kertas yang berisikan nomor telepon malah jatuh. Setelah memberikan nomor telepon Ben buru-buru pergi, meninggalkan Ellie. Singkat cerita, Ellie kembali ke apartemennya. Dia penasaran dengan flash disk yang diberikan salah satu dokter saat di rumah sakit. Di dalamnya video yang memperlihatkan sebuah ilmu kedokteran yang bisa membuat manusia terlahir kembali menjadi muda. Keinginannya begitu kuat, dengan penuh keyakinan Ellie menghubungi nomor yang tertulis. Setelah mendengarkan penjelasan dan arahan Ellie langsung setuju untuk ikut dalam program tersebut. Keong. Beberapa hari setelah itu Ellie mendapatkan kiriman, sebuah amplop berwarna hitam di dalamnya terdapat petunjuk untuk mendapatkan paket di mana dirinya bisa kembali menjadi muda. Singkat cerita, Ellie setelah mendapatkan alamat pergi ke sebuah tempat di mana terlihat di gang sempit, sebuah ruangan berwarna putih, dengan beberapa loker di dalamnya. Setelah mendapatkan paket diceritakan Ellie sudah berada di apartemennya. Dipakailah itu ramuan obatnya, namun beberapa saat tidak ada reaksi apapun di tubuhnya, seraya dia berkata, aku tertipu. Tetapi beberapa ribu detik, kemudian kepalanya mulai keleyengan, pandangannya mulai buram, tenggorokannya terasa sakit, seperti lagi panas dalam. Tiba-tiba semua menjadi gelap dan tubuhnya ambruk dan tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian. Pupil matanya berubah menjadi aneh, bola matanya terlihat seperti dua. Dari dalam tubuhnya sebuah gerakan seperti orok yang mau keluar, punggungnya terlihat akan terbelah. Prosesnya terlihat begitu menyiksa dan menyakitkan, karena ada bagian yang tidak seharusnya dilihat. Kita percepat saja proses borojolnya, akhirnya Ellie muda keluar sepenuhnya dari tubuh Ellie tua. Ellie muda mulai menerapkan prosedur yang seharusnya dilakukan setelah borjol dari menjahit hingga memasukkan cairan melalui selang infus. Terlihat di kantong infus tertulis angka 1 sampai 7. Itu sebagai pengingat bahwa mereka harus saling berganti hidup setelah 7 hari untuk menjaga keseimbangan jadi intinya.
Mereka saling membutuhkan, Ellie muda membutuhkan serum yang berada di tubuhnya Ellie tua dan juga sebaliknya. Hari pertama Ellie muda menjalani hidupnya dengan penuh percaya diri. Ellie muda yang haus validasi. Begitu senang ketika melihat tatapan orang-orang yang tertuju padanya, jalannya makin digeol-geol. Ceritanya dia mengikuti sebuah audisi, untuk mengisi acara senam sehat di sebuah televisi nasional. Tidak sulit untuk Ellie muda untuk mendapatkan peran itu, dia berhasil mendapatkan kontrak eksklusif. Bosnya yang bernama Aceng, begitu bersemangat, dia memberikan nama panggung untuk artis barunya itu Suu, dan mematenkan nama tersebut sebagai nama panggung, namun untuk nama panggilan bosnya itu memanggil dia, Suu. Beberapa hari berlalu sudah begitu terkenal, respon baik dan rating yang tinggi di acara yang dia bawakan menjadikannya artis pendatang baru yang sukses, dan cukup terkenal. 7 hari berlalu, waktunya bertukar tempat dengan Ellie. Hari itu kesempatan Ellie untuk kembali menjalani hidup, setelah bergantian dengan Ellie yang telah kembali hidup mengunjungi tempat bekerjanya dulu. Di lorong kantor di mana dulu dipenuhi dengan gambar dirinya sudah tidak terlihat lagi, digantikan dengan gambar artis baru yaitu Kemudian terlihat si bos Aceng menghampiri dengan beberapa barang di tangannya, langsung menyerahkan barang-barangnya Ellie yang ditinggalkan. Dengan halus si bosnya berkata, kamu dipecat. Peot, singkat cerita Ellie di saat 7 hari mendapatkan kehidupannya tidak banyak melakukan kegiatan akeong. Hanya menonton TV di apartemennya, dan mengambil perlengkapan untuk melanjutkan hidupnya bersama Terkadang Ellie merasa waktu begitu lama menunggu 7 hari untuk kembali menghidupkan dia terkadang mondar-mandir melihat suplai makanan untuk 7 hari berlalu giliran kembali menjalani hidup. Mempunyai ide menempatkan Ellie di sebuah ruangan, yang tersembunyi dia takut ada yang mengetahui rahasianya. Apalagi berencana akan berpesta uhui-uhi bersama pacar-pacar barunya. Selain sebagai artis juga pernah menjadi tukang bangunan di kehidupan sebelumnya. Terlihat saat dia begitu mahir menggunakan alat-alat bangunan, dan membuat sebuah ruangan yang cukup sulit, dengan begitu presisi. Hari-harinya semakin sibuk dengan syuting dan kehidupannya sebagai artis. Malam itu seharusnya waktunya pergantian. Namun malam itu yang sudah berjanji dan bertekad untuk uhui-uhui, mengabaikan aturan itu. Saat lagi memanaskan tungku, merasa kepalanya tiba-tiba sakit, penglihatannya mulai kabur, tungku yang mulai memanas. Akhirnya harus menunggu. Pikirannya mulai tidak jernih, mengambil serum tambahan dari tubuhnya Ellie untuk menambah waktu, agar bisa uhui-uhui dan membakar tungkunya sampai menyala. Hari berikutnya Ellie yang menjalani hidup, mendapati apartemennya acak-acakan dan kotor, sebuah catatan di jendela menarik perhatiannya. Keong, tangannya meraih catatan tersebut, Ellie begitu kaget melihat salah satu jari tangannya berbeda, kelihatan keriput dan kukunya menghitam, begitu terlihat mengerikan. Buru-burulah Ellie bergegas ke kamar mandi. Dia menggosok-gosok tangan dengan sekuat tenaga, tapi sekuat apapun menggosoknya jarinya tidak berubah tetap peot dan hitam. Akhirnya dia menyadari dirinya yang lain atau telah melebihi waktu yang ditentukan. Ellie mencoba menghubungi sales obat itu. Namun tidak ada solusi untuk mengembalikan jari tangannya kembali seperti semula. Raut wajahnya terlihat kesal, dengan kelakuan apalagi setelah melihat tangannya yang peot dan hitam. Dia duduk merenung dengan penuh amarah, matanya tertuju pada layar TV yang menampilkan yang begitu sempurna, kulit yang mulus, dan pepel. Setelah beberapa saat memperhatikan di TV, dia teringat hari itu waktunya untuk mengambil obat, namun hari itu terasa berbeda saat berjalan. Ellie merasa ada orang yang mengawasi. Dia mempercepat langkahnya dengan kekuatan sebagai juara lomba jalan cepat saat zamannya SD. Akhirnya berhasil sampai di tempat biasa, di mana obatnya disimpan. Tanpa berlama-lama, Ellie kembali, namun, saat itu dia sudah merasa terancam, perasaannya, orang yang mengikutinya sudah benar-benar akan menangkapnya. Instingnya mengarahkan untuk masuk ke sebuah kafe, tapi tetap saja Ellie masih merasa diawasi, matanya tertuju pada seorang kakek tua yang tiba-tiba menjatuhkan dompetnya. Terlihat beberapa kartu bertebaran dari dompetnya si kakek. Ada salah satu kartu yang dia lihat sangat familiar, kartu itu terlihat sama seperti kartu loker obat miliknya, hanya berbeda nomornya. Saat itu si kakek mengatakan sesuatu. Still deserve to exist. Mendengar ucapannya si kakek membuat Ellie tidak nyaman, setengah berlari dia meninggalkan kafe di mana si kakek terus nyoros kos. Matanya yang terus melihat ke belakang tidak menyadari seseorang berada di depannya. Seorang pemuda yang dia kenali dari helmnya memaki-makinya dengan kasar. Dasar, wanita peot, matamu ditaruh di mana, minggir. Kamu menghalangi jalanku. Ellie saat dimaki-maki hanya diam saja sambil gemeteran. Diceritakan setelah sampai di apartemennya sebuah kertas lusuh bertuliskan nomor telepon di saku jasnya,
memberikan sedikit semangat. Fred teman kuliahnya dulu yang sempat memberikan nomor handphone berada di ujung telepon. Percakapan mereka begitu kaku. Fred yang grogian terdiam sejenak saat Ellie mengajak ketemuan. Ouija's. At 8? Aided Lou. Singkat cerita waktunya Ellie bertemu Fred, untuk memberikan kesan pertama yang begitu menggoda. Ellie, berdandan maksimal, semua skincare dan peralatan kecantikan dia tempelkan semua di wajahnya. Tidak lupa warna gaun yang menyala dan sedikit terbuka, namun kepercayaan dirinya tiba-tiba menghilang setelah melihat foto Sue yang terlihat begitu segar dan berisi. Sementara dia kembali melihat dirinya di cermin, wajahnya yang keriput, nenennya yang sudah laer, dan kulitnya yang geleber-geleber. Ellie kembali duduk di kamar yang gelap, dia tidak percaya diri dengan keadaannya sekarang, yang sudah kelihatan tua. Notif di handphonenya dari Fred yang terus terang tring-trung tidak dipedulikannya. 7 hari berlalu waktunya Sue, untuk kembali hidup. Betapa kaget dan emosinya saat kembali mendapati apartemennya kotor dipenuhi makanan sisa. Dengan penuh emosi Sue menghubungi CS Obat dia mengajukan komplain dengan dirinya yang lain yaitu Ellie yang menurutnya tidak berguna hanya bisa mengotori tempatnya dan nonton TV. Hari itu seperti biasanya Sue, mendatangi studio untuk syuting acara yang dia bawakan, namun studio tempatnya syuting terlihat kosong dan hanya ada satu orang kru yang bertugas membereskan peralatan. Info dari kru yang berada di sana, Sue, disuruh menghadap Bos Aceng. Ternyata setelah bertemu Bos Aceng dia dipromosikan membawakan acara yang lebih besar di acara tahun baru. Hari-harinya semakin sibuk bahkan setelah 7 hari, Sue, tidak ingin bergantian dengan Ellie. Kali ini Sue kelebihan waktu hingga beberapa hari, dan terus mengambil serum dari Ellie. Diceritakan, Sue, setelah melakukan pergantian tubuh, Ellie makin menua, kulitnya makin keriput, rambutnya memutih, dan mulai botak, matanya sudah mulai rabun, untuk berjalan saja sulit, hanya bisa duduk di depan TV. Saat sedang duduk meratapi nasib, matanya tertuju pada salah satu kado yang diberikan mantan Bos Aceng. Menarik perhatiannya, sebuah buku resep masakan memunculkan ide. Sebelum waktunya pergantian, Ellie mulai mengacak-ngacak apartemennya sendiri, dan memasak apa yang dia lihat di buku, namun acara masak-masaknya bukan untuk dimakan, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Sue. 7 hari berlalu waktunya, Sue, untuk kembali. Setelah kembali hidup, Sue begitu marah melihat tempat tinggalnya sangat kotor, penuh dengan sampah, dan makanan basi. Control yourself! Dia kembali ke ruangan di mana Ellie berada ngagoler. Sue, menyedot banyak sekali serum dari tubuh Ellie. Diceritakan 3 bulan berlalu tanpa pergantian, serumnya habis. Hanya cairan hitam, yang keluar dari tubuh Ellie. Sue, kemudian menelpon berniat komplain, dan minta solusi, agar mendapatkan serum tanpa batas waktu. CS Sales Obat masih tetap sama, saat dihubungi tidak ada opsi lain, selain pergantian, dengan terpaksa Sue melakukan prosedur penggantian, tubuhnya yang sudah lemah merangkak menuju tempat di mana Ellie berada. Sementara itu Ellie yang sudah bangun kembali, melihat wajah dan tubuhnya sudah seperti monster, akibat dari kelakuan Sue, yang tidak mengikuti prosedur. Ellie saat itu begitu menyesali keputusannya, sangat ingin mengakhiri semua yang telah dia lakukan. Setelah menghubungi tukang obat, Ellie mengambil paket terakhirnya di tempat biasa. Singkat cerita Ellie yang sudah kembali ke apartemen, terlihat begitu emosi dia menyeret tubuhnya Sue. Tekadnya yang sudah bulat, kemudian dia menyuntikkan obat yang dia dapatkan, untuk mengakhiri semua yang telah dilakukan. Saat sedang memasukkan obat, Ellie berhenti sejenak sambil melihat-lihat foto Sue, dan kartu ucapan dukungan dari penggemarnya. Egonya kambuh dia ingin menghidupkan kembali Sue. Ellie berusaha sebisanya dan berdoa pada sutradara, agar bisa bertukar kembali, dan merelakan dirinya menjadi tua ataupun maut demi Sue. Akhirnya saat itu doanya, dikabulkan sutradara. Mendadak Sue hidup kembali, namun di sini tidak ada pertukaran, Sue dan Ellie hidup bersamaan. Keong. Mereka beberapa saat saling menatap, matanya Sue tertuju pada obat yang tinggal setengah. Jelas saja Sue begitu marah tidak terkendali. Ketika dia melihat Ellie memegang obat untuk mengakhirinya. Sue menggila, dia sampai mengakhiri hidupnya Ellie, namun tanpa sadar Sue, tanpa Ellie tidak akan hidup. Setelah mengakhiri hidupnya Ellie, tanpa rasa bersalah, Sue buru-buru menuju ke tempat di mana acara yang dibawakannya akan digelar. Semua orang yang berada di sana termasuk Bos Aceng begitu antusias melihat Sue yang menawan dengan gaun birunya, namun di saat semua orang bersiap untuk tampil, Sue merasa sesuatu terjadi dengan badannya. Dengan tergesa-gesa setengah berlari memasuki toilet, giginya terasa bergoyang dan kemudian giginya mulai rontok satu persatu, sebuah ide gila terlintas di pikirannya, dengan tubuhnya yang sudah tidak pararuguh, setengah berlari, sempoyongan dia kembali ke apartemennya dengan susah payah. Terlihat Sue yang sudah memegang jarum suntik memasukkan sisa obat sebelumnya, sebenarnya dia mengetahui bahwa obat itu hanya untuk sekali pakai namun obsesinya yang gila-gilaan tidak memikirkan akibatnya.
Di pikirannya Nya berharap bisa terlahir kembali seperti Su semula yang muda dan bohai, namun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah obatnya beraksi, wajah dan badannya tidak beraturan malah terlihat seperti monster. Tapi setelah tubuhnya tidak berbentuk, Su masih tetap ingin kembali ke pertunjukan tahun baru. Dia berdandan merasa dirinya masih menarik. Akeong akeong akeong.